Oke, selamat malam Pak Fadil. Perkenalkan kembali, nama saya Johannes Sebastian Sidadeza, NIM 182246062. Pada tugas kali ini saya akan mencoba untuk memonitor sensor data real time melalui platform ThinkSport. Jadi pertama-tama yang sensor yang saya gunakan kali ini berbeda. Saya menggunakan BMP 280 untuk mendeteksi temperatur, altitude, dan juga pressure, tekanan. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan mungkin dari wiringnya dulu. Kalau wiringnya itu pada BMP 280-nya VCC-nya saya hubungkan ke 3V3 di ESP32, lalu ground ke ground. SCL saya hubungkan ke port D22, GPIO 22. Lalu SDA saya hubungkan ke 21. Lalu ada CSB di BMP 280 ini, biarin tidak terhubung, jadi nggak ada kabelnya. Lalu yang terakhir adalah SDO. SDO saya hubungkan ke ground juga. Oke, sekarang mungkin saya akan coba tunjukkan dulu untuk setupnya di platform ThinkSport-nya. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ThinkSport-nya saya setting ya ini default aja, namanya itu monitor BMP 280. Nah, di sini tuh ada 3 widget, ada buat mendeteksi pressure, temperatur, dan juga altitude. Nah, ini nanti pas di run di Arduino itu akan mendeteksi data secara real time berdasarkan 5 menit terakhir. Oke, jadi kode yang akan saya gunakan itu adalah ada satu yang tanpa data preprocessing dan juga yang satu lagi adalah dengan data preprocessing. Jadi nanti saya akan coba run dulu yang tanpa data. Tapi mungkin sebelum itu saya akan coba jelaskan bagian besar dari kodenya. Jadi sebenarnya masih sama aja, ada WiFi buat hubungkan ke hotspot, saya sudah hubungkan. Ini. Lalu MQTT ThinkSport ini untuk menghubungkan ke platformnya dan ada tokennya. Jadi di ThinkSport-nya ada tokennya untuk menghubungkan ke platform tersebut. Lalu sign intervalnya 5000. Jadi data akan terkirim ke ThinkSport secara real time tapi ada jeda 5 menit begitu. Ini fungsi connect WiFi seperti biasa, connect ThinkSport untuk connect ke platformnya, terus send data untuk send ke ThinkSport-nya. Lalu yang saya mau kasih lihat di sini adalah ini. Jadi ini mekanisme untuk mengirim datanya secara real time ya, dengan interval 5 detik. Ini untuk yang tanpa data preprocessing. Sekarang kita ke yang dengan. Bedanya apa? Bedanya ada di sebelah sini. Jadi kalau preprocessing itu kita mendeteksi adanya outlier. Jadi ketika ada data yang jauh dari data yang normal atau average, jadi itu tidak akan dikirimkan ke ThinkSport. Jadi itu akan dibuang dan nggak akan dikirim. Gimana cara mendeteksi outlier tersebut atau data anomali? Nah, di sini tuh kita bisa lihat dari sini. Pertama-tama kita menghitung EQR. EQR itu kuartil 1 dan kuartil 3, which means batas atas dan batas bawah. Yang akan kita jadikan itu adalah nilai outlier atau mungkin batas atas atau mungkin juga batas bawah. Ini kita tentukan outliernya pertama, lalu setelah itu baru kita di void loopnya. Ketika sensor mendeteksi data yang di atas batas atas atau di bawah dari batas bawah, dia itu tidak akan mengirimkan datanya ke platform ThinkSport, melainkan dibuang saja begitu. Jadi hasil dari dengan data preprocessing ini harusnya lebih stabil dia grafiknya. Sekarang aku coba connectin dulu ESP32-nya. Sudah terhubung. Sekarang saya mungkin akan mencoba untuk yang tanpa data preprocessing dulu. Ini saya upload. Mungkin tunggu sebentar. Oh ya, mungkin sedikit penjelasan. Jadi untuk sensor yang bisa digunakan untuk
tugas kayak gini itu sebenarnya lebih ke sensor yang bisa hasil datanya itu macam-macam. Dia bisa ada grafiknya naik turun. Kalau kayak sensor peer yang biasanya saya gunakan, sensor peer itu kan dia cuma ada dua data doang yang bisa dikirim, dia biner antara dia ada mendeteksi gerakan ataupun tidak. Jadi itu kurang cocok karena grafiknya paling ya cuma 1 atau enggak 0. Kalau ini kan dia bisa macam-macam angkanya. Kita lihat di sini ini udah. Sekarang kita lihat serial monitornya. Oke, kita bisa lihat tuh tulisannya send, tiap 5 detik send. Sekarang kita lihat di thingsboard-nya. Lihat grafiknya. Grafiknya naik turun seperti ini ya. Ini tanpa data preprocessing. Kita lihat yang temperaturnya. Dia juga naik turun. Oke. Sekarang kita coba run yang dengan preprocessing. Sebentar. Seperti biasa nunggu lagi. Jadi harusnya kalau kodenya berjalan dengan benar, yang dengan preprocessing ini harusnya akan lebih stabil datanya, nggak seperti tadi nih. Ini kan tanpa preprocessing dia naik turun, datanya jomplang gitu. Nah, apalagi yang ini nih jomplang banget datanya. Sekarang kita lihat yang dengan data preprocessing. Jadi kita sudah membuang semua outlier atau mungkin biasa disebut data anomali. Jadi yang tersisa adalah data yang average atau yang di tengah-tengah. Kita lihat serial monitornya. Connected, buffer siap, connecting, send. Nah ini tuh lihat tuh, outlier ditolak. Ini berarti adalah nilai yang di atas range-nya. Begitu. Coba kita lihat di thingsboard. Sekarang datanya misalnya temperatur. Sekarang dia udah lebih stabil tuh. Di sini aja di 28, 28, 28, stabil di 28 Celcius. Sekarang coba kita lihat pressure, sama. Dia stabil di 925 ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi seperti itu kalau menggunakan dengan data preprocessing, pasti hasil datanya lebih stabil grafiknya. Ya mungkin sekian dari saya, segitu dulu Pak. Terima kasih.